Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiusukiharti dari kelas E5 dengan nomor NPM 101203844 akan mempresentasikan materi wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Wafatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir bagi umat Muslim. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Masa kenabian Nabi Muhammad dimulai pada usia 40 tahun, ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapat wahyu pertamanya dari Allah. Tidak lama setelah pidato terakhir, Nabi Muhammad menderita sakit yang cukup parah. Tepatnya pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhir kalinya. Kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. Selama 11 hari berturut-turut, Nabi masih menyempatkan diri untuk mengimami sholat berjamaah. Pada hari Senin, tanggal 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad meninggal dunia di rumah istrinya dan ketika posisi kepalanya sedang bertumpu pada pangkuan Aisyah. Jasad Nabi Muhammad dikebumikan di komplek Masjid Nabawi di Madinah yang saat ini di bawah naungan Kubah Hijau. Selanjutnya, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun Gajah, bertepatan pada usianya yang 63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sejatinya telah memeluk agama Islam pada usia 27 tahun. Umar turut serta bersama Rasulullah sebagai pertempuran, termasuk Perang Badar dan Perang Uhud. Pada haji terakhirnya, Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari tentang kondisinya yang semakin tua dan lemah. Umar pun memohon kepada Allah agar membawanya dan memberikannya kesyahidan di negeri Nabi Muhammad SAW, dan Allah mengabulkan permohonan Umar bin Khattab. Seorang Majusi yakni Abu Lulu' Fairuz berdiri dan sholat subuh bersama Umar. Dengan pisaunya dia menikam Umar bin Khattab sebanyak 6 kali, salah satunya di bawah pusarnya. Umar kemudian dibawa ke rumahnya dalam kondisi darah mengalir dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga umat Islam setelah Umar bin Khattab. Dia juga termasuk salah satu sahabat sekaligus menantu Rasulullah yang memiliki karakteristik unik di antara sahabat Nabi lainnya. Kedermawanannya sangat memukau dan komitmennya terhadap perjuangan dalam menegakkan panji-panji Islam tidak bisa diragukan lagi. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi setelah pemberontak yang bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah karena dipukul kepalanya dengan sangat keras. Selanjutnya, wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ali adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim. Saat itu Ali sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat fajar setelah melewati jalan-jalan kota untuk membangunkan penduduk. Saat itu, dengan mengendap-endap di kegelapan malam, Abdurrahman bin Muljab mendekati Ali. Ali saat itu tidak memiliki pengawal sehingga pembunuhan gelap terhadapnya tentu hal yang mudah. Tidak membutuhkan waktu dan keberanian yang lebih. Pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat subuh 18 Ramadan tahun 40 Hijriah. Khalifah Ali wafat pada Sabtu 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Syahidnya Ali bin Abi Thalib menandakan berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.